Talitakum anak-anak, jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Alright, as usual, before we start, let's check if you are ready. Do you have your Bible with you? Check. Do you have your notebook with you? Check. Do you have your pen or pencil with you? Great! Good! Now, how about no food and no drinks? Yes! And have you put your toys away? Great! That means you are ready! Pelajaran kali ini adalah dari bilangan 12. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, supaya kami dapat belajar melalui Alkitab kami dan mengenal Engkau. Berikan pada kami telinga yang mendengar, hati yang paham, pikiran yang tertuju kepada Engkau, sehingga firman yang kami terima dapat tertanam dan menjadi buah yang lebat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Okay, now let's get your Bible and read together with our friend. Yuk, ambil Alkitab anak-anak. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Bilangan 12. Shalom teman-teman, Talitakum. Bilangan 12. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kius yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhnya kah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya, dan penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya tim
melimpahkan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 70 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi kucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerat dan berkemahlah di padang gurun Paran." Amin. Talitakum. Nah anak-anak, di pasal ini yang kita mau belajar, yang Tuhan inginkan dari kita adalah ketaatan. Taat pada Tuhan itu adalah sama dengan taat pada pemimpin yang Tuhan tunjuk bagi kita. Anak-anak ingat waktu mereka baru keluar dari Mesir, waktu Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai untuk memberikan peraturan bagi bangsa Israel? Ingat? Belum juga Musa turun membawa perintah yang tertulis itu, mereka membuat patung dari lembu emas dan berpesta membawa korban bagi patung itu. Kita sudah pernah baca ya di Keluaran 32. Siapa yang memimpin mereka pada waktu itu? Ya, Harun dan Miriam. Nah, Musa harus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum Harun dan Miriam dan bangsa itu. Tetapi akibatnya tulah turun atas bangsa itu. Dan kematian terjadi. Nah, sekarang Harun dan Miriam memberontak lagi kepada Musa. Mereka berkata di ayat yang kedua, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga Ia berfirman?" Aduh, mereka meragukan Musa yang ditunjuk Tuhan menjadi pemimpin bagi mereka. Dan mereka menyombongkan diri mereka bahwa mereka juga bisa memimpin dan mendengar suara Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan marah terhadap mereka. Dan Miriam terkena kusta saat itu juga. Harun kemudian memohon kepada Musa supaya meminta kepada Tuhan untuk mengampuni dosa mereka, dan Tuhan mendengar. Namun Miriam yang sudah terkena kusta harus dikucilkan dahulu selama 7 hari untuk kemudian menjadi tahir atau sembuh. Anak-anak, memberontak terhadap Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan itu dosa loh. Anak-anak sadar nggak? Kalau papa dan mama adalah pemimpin yang Tuhan tunjuk bagi anak-anak. Nah, sadar nggak? Kalau papa dan mama suruh anak-anak lakukan sesuatu, terus anak-anak nggak mau lakukan, itu namanya pemberontakan dan tidak taat. Perintah sekecil apapun, seperti, "Nak, matikan lampu." "Nak, ayo mati." "Nak, habiskan sayurnya." "Nak, lipat bajumu." "Nak, berhenti main game." "Nak, ayo tidur." "Nak, cepat berangkat ke sekolah." "Nak, ayo buat PR-mu." Lalu kalau kalian jawab, "Nggak mau. Nanti aja, Ma. Nanti aja, Ma." atau anak-anak jawab, "Iya, Ma." tapi nggak dilakukan, apalagi kalian terus marah
ngomel-ngomel, nangis, teriak-teriak, nangis. Gimana sih? Nanti aja kenapa sih Mama nih? Kenapa sih nyuruh-nyuruh terus? Waduh, ampun deh. Itu namanya memberontak dan tidak taat. Nah, waktu bangsa Israel memberontak, waktu Harun dan Miriam memberontak terhadap Musa, apa yang terjadi? Kena tulah, kena kusta, bahkan mati. Apa karena Tuhan jahat? Tidak, sama sekali tidak. Tuhan selalu sayang pada umatnya. Dan Tuhan mau supaya umatnya hidup diberkati. Tetapi supaya itu terjadi, mereka harus hidup dalam jalan dan ketetapan-ketetapan yang dari Tuhan. Nah, anak-anak, lalu kenapa dong sekarang kalau kita memberontak, terus kita tidak terkena tulah, tidak terkena kusta? Nih, karena Yesus yang telah menanggung semua kutuk atas dosa. Dan karena itu, Ia yang sudah menanggung segala kutuk atas dosa, Ia kemudian memberikan kepada kita hati yang baru supaya kita bisa taat kepada perintah-perintahnya. Kita baca di Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, anak-anak, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Ia memberikan kepada kita hati yang baru, yaitu hati yang dapat menjadikan kita, pertama, hidup menurut segala ketetapannya. Yang kedua, hidup berpegang pada peraturan-peraturannya. Dan yang ketiga, melakukan segala perintahnya dalam hidup kita. Jadi anak-anak, minta hati yang baru pada Tuhan. Hati yang selalu bertobat. Hati yang rindu untuk selalu taat pada papa dan mama, guru, abang, kakak yang ada di gereja anak. Dan juga supaya memiliki kerinduan dan kekuatan untuk bisa mentaati segala peraturan dan perintah Tuhan. Yuk, anak-anak, mulai sekarang ingat ya, Tuhan yang memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang taat. Karena itu kita bisa untuk selalu taat pada perintah Tuhan dan terutama menghormati dan mengikuti apa yang papa mama instruksikan. Nah, kalau anak-anak yang sebelum-sebelumnya nih masih suka melawan dan memberontak, sekarang bertobat. Setelah pelajaran kali ini, setelah kita berdoa, yuk anak-anak minta maaf sama papa dan mama. Dan minta papa mama doakan anak-anak supaya anak-anak belajar setiap hari menjadi makin taat, dan makin taat. Mau ya? Yuk kita berdoa. Ikuti doa Mami Maya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menanggung segala kutuk dosa atas hidupku. Aku berterima kasih juga atas hati yang baru yang Engkau berikan kepadaku. Hati yang menjadikan aku taat dan melakukan firman-Mu. Jadikan hidupku memuliakan nama-Mu selalu. Haleluya. Amin. Alright,
kalau belum subscribe channel YouTube Kid Junior ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Lalu bisa tekan tombol lonceng supaya setiap kali ada video yang baru di-upload, anak-anak dapat terima notifikasinya. Dan jika anak-anak ada pertanyaan atau ada usulan, boleh chat ke nomor WA Talita Kum Junior seperti yang ada di layar anak-anak ini. Oke anak-anak, keep reading your Bible, keep praying, and remember, Jesus loves you very much. Okay, I'll see you on our next lesson. Talita Kum! Wow, wow, wow!